wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Oktarina dengan NIM 06141282120654 dari kelas Indralaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan pada supervisi di lembaga PAUD atau lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu supervisi pendidikan. Jadi supervisi itu merupakan suatu upaya pengawasan ataupun pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar di kelas atau di sekolah menjadi lebih baik lagi. Adapun orang yang melakukan supervisi tersebut sering disebut dengan supervisor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait permasalahan supervisi di lembaga pendidikan anak usia dini atau lembaga PAUD. Jadi permasalahan yang pertama itu yang saya temukan yaitu kurangnya media pembelajaran atau sarana dan prasarana di dalam kelas. Permasalahan kedua yaitu masih adanya sifat lebih tinggi seperti merasa jabatannya lebih tinggi dibandingkan guru. Kadang supervisor ini merasa menjadi mandor pada saat melaksanakan supervisi tersebut. Yang ketiga itu kurangnya persiapan dalam mengajar. Hal ini terjadi karena kurangnya hal-hal apa saja yang harus disiapkan saat hendak melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dan yang terakhir itu kurangnya akses teknologi dan kompetensi guru dalam menguasai atau memahami bagaimana cara menggunakan atau mengakses teknologi tersebut. Nah, dari berbagai permasalahan yang sudah disebutkan tadi, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi solusi yang dapat dilakukan itu yaitu lembaga pendidikan dapat meningkatkan media pembelajaran ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, melalui bantuan pemerintah. Jadi pihak sekolah itu dapat meminta bantuan pemerintah untuk apa saja yang dirasa kurang di dalam lembaga pendidikan tersebut. Misalnya di lembaga pendidikan anak usia dini harus lengkapnya media untuk menunjang pembelajaran anak, untuk menstimulasi berbagai aspek bidang pengembangannya juga agar proses belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik. Misalnya media buku, perpustakaan, alat permainan edukatif itu harus dilengkapi untuk menunjang aspek bidang pengembangan anak. Nah, solusi yang dapat dilakukan selanjutnya itu supervisor harusnya lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. Jangan hanya karena semata-mata karena jabatannya lebih tinggi di sekolah tersebut ia menjadi semena-mena dan merasa dirinya lah yang menjadi orang tertinggi. Selanjutnya yaitu pemerintah dapat memberikan penyebaran akses teknologi agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan dapat lebih banyak mengetahui keterampilan ataupun kompetensi teknologi yang dapat dilakukan oleh guru. Misalnya saja dapat dilakukan dengan mengadakan webinar. Nah, webinar ini berisi bagaimana tata cara yang dapat dilakukan ataupun cara-cara yang dapat diajarkan untuk guru agar dapat menguasai kompetensi digital ataupun menggunakan penguasaan teknologi tersebut agar dapat menunjang belajar pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien, mengingat sekarang berada di era globalisasi yang dimana mengharuskan juga seluruh aspek bidang kehidupan itu menggunakan teknologi. Teknologi ini juga dapat menunjang aktivitas belajar mengajar dalam kelas agar lebih efektif lagi. Guru juga dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam menyusun atau menata rencana pembelajaran yang lebih menarik untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak
anak atau peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan permasalahan-permasalahan supervisi yang saya temui di lembaga pendidikan anak usia dini atau lembaga PAUD. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan pada saat penyampaian materi tadi, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.